Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat ulang tahun untuk PGRI. Waduh, pialanya banyak ya. Kalau saya lihat piala banyak begini itu rasanya pendidikannya sudah maju. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ketika membaca buku tentang disruptions, semua membayangkan bahwa dalam banyak segi kehidupan kita, termasuk dunia pendidikan, itu dicabut, berubah total. Pada saat kita membaca buku itu, kita bicara dunia bisnis. Kalau dulu orang jualan di warung, jualan keliling, sekarang tidak. Dia jualannya digital. Kalau dulu panjenengan ngongkon anak ele, tukoke bakso, lagi mboten. Mlaku nggawa payung kudanen numpak motor kita. Sakniki mboten. Tunyak-tunyuk tok. Ampun ngomong bojo kula nggih. Di rumah saya itu makanan enak-enak. Sehingga seorang tamu datang. Bu Ganjar itu kalau masak enak banget. Saya bilang gitu. Bojone sapa? Gitu kan. Karena apa? Karena ternyata punya referensi cukup banyak makanan enak itu di mana? Itu di sini. Bapak Ibu, ini cerita menarik. Tapi pada saat kemudian kita melihat, membaca, membayangkan, tapi nanti kejadiannya seperti apa ya? Waktu buku itu beredar tentang disrupsi itu. Jangkauan kita tuh masih membayang-bayangkan. Guru-guru kalau menjelaskan pada muridnya, nanti bu kapan gitu. Robot-robot akan bekerja di pabrik-pabrik mono. Lalu nonton TV, udah kejadian ya. Di banyak negara ya, mobil itu semuanya serba robot. Sangat presisi. Hasilnya bagus. Beredar di medsos, bu bener apa ora. Cerita bahwa ada 6 orang kalau nggak salah dari Tiongkok pergi ke Jepara, melihat bagaimana orang mengukir. Ukir itu, handmade. Lalu kata ceritanya, ini masih harus dibuktikan kebenarannya. Dia pulang, di sana ketemu perguruan tinggi. Polanya dilihat, cara kerja tatahnya dilihat, ya, ukuran tatahnya dilihat, desainnya dilihat, dan googling desain itu tidak terlalu sulit. Maka bertemu dengan perguruan tinggi yang diciptakan adalah mesin CNC. Diprogram dan ngukir dewe. Urak, rambungnya lebih cepat, biayanya lebih murah, hasilnya lebih presisi. Videonya dikirimkan kepada saya, Pak Ganjar hati-hati, Anda harus memproteksi tukang ukir. Ya ora, rawani saingan toh kowe. Enggak berani kan Anda berinovasi agar kemudian kita bisa lebih baik. Berdebatlah kemudian panjang sekali. Karena apa? Karena kita tidak bisa secara mandiri menciptakan inovasi itu. Ini hanyalah cerita Bapak Ibu. Ketika disrupsi itu terjadi, ketika teknologi masuk. Tapi si pandemi ini ternyata mempercepat semuanya. Panjenengan pada saat mengajar murid-murid, putra-putra gitu, rento nggawa handphone, ganggu wae. Sakniki pripun? Ora ndek handphone ya mesake ngono. Biasanya goleki bojone, goleki anake, saya goleki sinyal. Nggih ta Bapak Ibu? Ada enggak yang mengajar di daerahnya enggak ada sinyal? Ada enggak?
Yang hadir di sini? Ada nggak? Yang di desa nggak ada sinyal ada nggak? Nggak ada ya? Ada. Kalau ada ngacungo, ada nggak? Nggak ada. Ada Pak? Di mana Pak? Ngendi gue? Aja ngisen-ngisen ki aku lho gue. Purworejo nyebutnya banter banget ya lho. Saestu nggak ada sinyal. Di Bruno. Ada lagi? Dong ngacung kabeh ta? Siji ngacung. Guru ya ngono kuwi. Siji ngacung kabeh zaman saya kecil dulu itu Prof. Waktu saya kecil dulu Prof. Kalau siji Bu guru karo ngene-ngene kita. Sikile ngene-ngene. Kowe ngapa tau usrak-usrak? Badhe nderek tetoyan ngono ta. Siji metu sak kelas metu kabeh ayo. Waduh. Pundi Pak? Mboten enten sinyal. Boyolali. Zaka Selo. Dhuwur nggih. Endi neh sing durung enek Boyolali. Purworejo endi neh? Udah? 2 ya? Oke, 2. Kalau di tempat Anda di Bruno tidak ada sinyal, terus kalau pelajaran daring pakai apa? Turun ke kota berarti muridnya di bawah semua. Pripun? Halo. Oh, terima kasih. Jadi mengumpul di suatu tempat di desa yang terdekat dengan desa yang tidak ada sinyalnya, Pak. Oh, itu daerah yang tidak tercover sinyal banyak? Kemungkinan ada luasan 2 km persegi, Pak. Oke. Kalau jenengan gimana kalau pas tidak ada? Kalau yang tidak ada sinyal di sana, anak-anak 5 orang atau 4 orang kelompok belajar, gurunya mendatangi Pak. Jadi memang betul-betul perjuangan. Orang asal ditambah-tambahi. Iya, betul. Loh. Pertanyaan saya kan gini toh Bapak Ibu, kalau nggak ada sinyal bagaimana? Yang sana jelas itu. Turun Pak, guru jenengan apa? Gurunya yang mendatangi. Gurunya mendatangi kelompok belajar Pak. Titik, nggak ada komanya. Ini tambah-tambah, gurunya tuh penuh perjuangan. Ini senengannya atur welas ya. Adanya guru-guru ini top tenan apa aja. Titikane nek bener sinyal iku pripun nggih. Muridé kula jak mudhun, Pak, nek mboten nggih kula sing mriko titik komane. Makanya Pak Ganjar. Ini guru itu penuh perjuangan. Engko buntutnya nek diteruskan aku ngerti ya jane. Bapak Ibu, saya itu kemarin ketemu dengan Kadifri Telkom sini. Dia sampaikan, Pak Ganjar, di mana daerah yang tidak ada sinyalnya, saya akan bantu. Maksudku ngono. Artinya jenengan butuh bantuan dan itu serius, tak bantu. Mana? Serius ora? Lho iki serius apa ora? Orang keplak-keplok tok. Masalahnya keplok-keplok terus untuk sepeda ngono apa? Ya? Mas nanti minta nomor teleponnya Mas satu-satu supaya nanti biar dicek sama Telkom. Kalau ada kita pasang di sana. Nah, ini contoh saja. Pandemi ini mendisrupsi seluruh sistem kehidupan kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita tidak adaptif, kalau kita tidak inovatif, kalau kita tidak kreatif, nggak bisa. Guru yang kreatif, tidak ada sinyal, maka dibawalah ke tempat yang ada sinyal. Guru yang kreatif, tidak ada sinyal, mungkin cari tempat apa yang ada sinyalnya juga sulit. Beliau mendatangi muridnya. Itu kreatif. Itu kreatif. Ada keinginan tetap untuk berprestasi. Ada keinginan tetap untuk mengawal kualitas pendidikan. Ada keinginan itu. Nah, dalam ulang tahun kali inilah kemudian kita mencoba untuk merefleksikan perjalanan Bapak Ibu mengajar. Merefleksikan yang lalu. Lalu memproyeksikan ke depan. Refleksi selama ini kurangnya apa, proyeksi ke depan seperti apa.
maka kita dihantam oleh yang namanya COVID. Jatuh semua kita. Semua jatuh. Dan itu seluruh dunia. Waktu Pramudi tadi kontak saya lagi rapat sama Mendagri. Rapat maraton 3 jam. Bicaranya apa? Bagaimana kita mengendalikan libur Nataru. Habis itu sudah Desember serapan anggarannya bagaimana. Setelah itu kita diminta oleh Pak Jokowi untuk menurunkan kemiskinan ekstrim dalam waktu 3 bulan. 3 bulan Bapak Ibu. Jadi kalau saya dulu datang ke sini belum ubanan, nah sekarang ubanan langsung gitu. 3 bulan. Apa kemudian bisa kita lakukan? Inovasi dan kreasi. Maka dulu waktu Pak Wapres berkunjung, Pak Gubernur Jawa Tengah menjadi sampel untuk 7 provinsi yang harus menangani angka kemiskinan ekstrim dengan cepat. Wah, langsung aku mikir, iki abot tenan, iki abot. Angel. Apa kemudian bisa kita lakukan? Apa program yang mesti diberikan? Top up dengan duit 300.000 per bulan kepada si miskin. Maaf Pak, kayaknya itu tidak akan menyelesaikan. Loh dengan cara apa Pak? Ada banyak indikator kemiskinan yang mesti kita selesaikan. Kalau dari rumahnya saja ada Aladin. Atap lantai dinding. Aladin. Mesti kita bisa cek. Ngoten Bu. Lantainya bagaimana? Itu ukuran. Miskin apa enggak? Dindingnya apa? Itu ukuran. Atapnya ada apa enggak? Itu ukuran. Punya jamban atau tidak? Ada listriknya atau tidak? Ada air bersihnya atau tidak? Kalau itu yang mau dikerjakan 3 bulan selesai. Tapi butuh komitmen. Kalau cuma top apa? Kasih duit, itu hanya mengukur satu indikator pengeluaran. Memang Pak Ganjar mau mengerjakan semua? Ya, kalau kita mau mengerjakan, secara substantif ya kita kerjakan Pak. Toh mereka si miskin juga akan senang kalau rumahnya diperbaiki, kalau jambannya ada, kalau listriknya nyala, kalau airnya menjadi sangat bersih untuk bisa dimanfaatkan. Wah, tapi ini pemerintah kan anggarannya terbatas. Saya sudah menduga. Yang begini-begini itu sudah masuk dalam mitigasi kita. Apa yang saya lakukan? Kalau itu diizinkan kita kerjakan Pak. Loh gimana caranya? Maka Jawa Tengah menjadi satu-satunya. Yang lain bicaranya data, duitnya terkonek kapan. Saya enggak, silat lagi saya. Kita kumpulkan. Basnas kita kumpulkan, CSR kita kumpulkan, filantrop kita kumpulkan, data kita cepat perbaiki, tokoh agama, tokoh masyarakat di kampung kita libatkan, nemu ternyata. Tadi pagi saya dilapori, listrik gimana? Surplus Pak. Kita mau bantu itu nganti turah. Tinggal kita pasang aja. Loh kok Pak Ganjar bisa? Lah saya ngobrol sama PLN toh. Kok angel banget. Dan PLN, oh siap Pak. Kita bantu Pak. Ngono. BUMN, BUMD. Bisa ternyata. Maka pada saat ngomong sama Telkom gitu, saya sampaikan Mas, kalau pendidikan mau maju, kita terdisrupsi oleh si pandemi. Teknologi kemudian menjadi media. Media loh ya. Bukan tujuan itu, untuk menyampaikan pesan. Bapak Ibu Guru pasti kemudian akan bergerak cepat, bagaimana kemudian metode mengajar itu mesti baru. Ini yang ada. Maka di Hari Guru kemarin saya sampaikan kepada kawan-kawan. Hari ini terjadi demo buruh. Semua ingin meningkatkan upah. Kenapa guru, apalagi guru honorer, guru yang honorer itu, gajinya ya horor. Kenapa kemudian tidak sekedar di UMK-kan sajalah? Itu. Langsung kemudian kemana-mana viral, setuju, Pak, setuju, Pak, setuju. Loh, ini provinsi wes. Problemnya kemudian yang SMP, yang SD, yang TK, yang swasta. Masih menjadi problematik, Pak. Makanya nanti yang di swasta, yuk kita ajak bicara. Yayasan, bagaimana kita bertanggung jawab. Bagaimana kontrak kerjanya bertanggung jawab. Bahkan ketika kemarin saya di Surabaya, ngobrol sama KASN, saya sampaikan, loh Pak, saya itu punya guru itu kurang, Pak.
Kok formasinya nggak dikasih? Ini nanti yang cilaka masa depan. Masa depan. Kenapa nggak dapat prioritas? Kalau anggarannya nggak ada, boleh nggak kita silat? Silatnya apa? Menggunakan potensi-potensi lokal. Aturannya nggak usah kaku-kaku amat lah. Tapi gurunya ada. Nah kalau Bapak Ibu menjadi subscriber saya di YouTube saya, kemarin saya podcast dengan guru yang juara itu, Mbak Sopo ya itu ya, yang dari Banjarnegara itu, kemudian mengajarkan siswanya belajar matematika dengan ceria. Dan begitu menyenangkannya matematika. Dan matematika tidak bisa menjadi momok. Karena apa? Menyenangkan. Menyampaikan menyenangkan dan matematikanya terapan dan anaknya senang. Dan si gurunya ternyata guru honorer itu. Tapi dia bisa memenangkan lomba level ASEAN. Rasane atiku ki pengen tak angkat jadi PNS. Guru berprestasi, keren, masih muda, hebat. Aku pengen dari tanda tangan saya itu jadi PNS. Tapi tidak mungkin. Karena semua diatur. Saya sampaikan kemarin, dengan Menpan, dengan BKN, saya sampaikan. Untuk memberikan reward kepada para guru yang memang prestasinya bagus. Dan mereka lah yang dari ujung-ujung sudut-sudut Indonesia itu, mereka kemudian mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Saya melihat itu luar biasa. Atau pengakuan seorang guru SD kemarin yang menceritakan bahwa kita punya Pak dosa pendidikan. Ini keren nih Prof. Dosa pendidikan, jadi ngakoni. Dosanya apa? Sering terjadi bullying, salah satunya gitu. Itu kita Pak. Dan kita harus bertanggung jawab pada soal itu. Maka dunia pendidikan betul-betul didisrupsi, maka kita tidak bisa bicara lagi karena kita harus memproyeksi ke depan tantangan global. Penduduk muda banyak, apa yang disebut sebagai bonus demografi. Mereka butuh pendidikan, butuh makan, butuh air, butuh tempat tinggal, butuh ruang. Ya kan? Kalau ini bisa kita manfaatkan, Bapak Ibu, inilah kejayaan Indonesia. Maka menuju 2045, kita menjadi negara besar itu, roadmap-nya memang harus pendidikan. Dan hanya pendidikan yang bisa merubah nasib. Contohnya, aku dewe. Keluarga saya tidak mampu, miskin karena kita bisa sekolah. Akhirnya kita bisa merubah itu. Maka, apa yang mesti kita lakukan? Nah, saya dari titip Prof, dari teman-teman PGRI, saatnya panjenengan sering melakukan workshop untuk melakukan lompatan yang ke depan itu. Apakah metodologi belajar kita sudah cukup? Tidakkah kita perlu melakukan lompatan agar kemudian lebih baik? Oke, apakah kurikulum juga mulai harus kita perhatikan agar bisa fitting dengan kondisi dan perubahan? Apakah sekarang masih ada kursus pembukuan? Bon A, Bon B, apakah masih ada? Gak ada. Gak ada. Saya kok malah meramalkan kalau kemudian akuntan itu selesai. Karena apa? Semua bisa dengan teknologi. Bisa e-audit. Bisa e-audit. Sekarang semua serba itu. Anak-anak mesti disiapkan ke sana. Dan ketahuilah Bapak Ibu, putra-putra panjenengan sekarang itu kalau ditanya cita-citane, bingung ke sing tuwek. Nek dhisik pengen dadi guru, alhamdulillah. TNI, Polri, insinyur, dokter, wah itu kita, era kita atau Pak? Jadi pengusaha itu era kita. Anak sekarang, kowe pengen dadi apa le? Kula ajeng dadi ahli coding. Niku nek mboke karo Pak ora ngerti coding ki panganan apa, terus sing bayar kowe sapa? Cita-citamu apa? Nak pengen jadi YouTuber. Ke YouTuber ki kantore ngendi? Ayo coba. Dunia berubah. Atau barangkali dulu ngomong nek tukang masak ki nggone nang dapur. Sekarang tukang masak ki wayu-wayu, ganteng-ganteng, keren-keren, mobile we gilani. Sing kula ya ora iso tuku. Cita-citamu jadi apa? Jadi chef. Pertanyaan saya, siapa yang bisa menyiapkan anak-anak berbakat seperti ini? Itu cuma panjenengan tok. Panjenengan.
Orang tua itulah yang nanti akan tutwuri handayani. Tapi yang menginspirasi, ya, memberikan tulodo ing ngarsonya itu panjenengan. Ing madyonya itu membangun karsonya itu panjenengan. Jadi guru, menurut saya tidak lagi mengajar, tapi memfasilitasi. Dan sekarang sudah banyak guru-guru inovatif, kreatif. Wah, saya kalau lihat gedek-gedek. Tinggal memasifkan ini untuk kemudian kita bisa bangkit. Sambil memikirkan nasibnya tadi, yang horor. Bapak Ibu, cerita ini saya sampaikan di depan Bapak Ibu, agar kita betul-betul menyiapkan tantangan masa depan kita itu. Dan polanya harus berubah. Yuk, pisahnya kita tingkatkan, ada buku bagus, belajar dari Finlandia. Bukunya kecil menarik, maka kemarin saya beli, saya bagikan ke mahasiswa kalau saya webinar itu. Karena ceritanya betul-betul merubah paradigma kita. Dan saya yakin yang hadir di sini pasti sudah paham itu, tinggal kita berbagi pengalaman, karena sudah banyak lomba, orang-orang kreatif, inovatif dengan piala yang ada di sana, tinggal diakumulasikan. Buku dari Bapak Ibu anggota PGRI yang dulu dikirim di rumah, sekarang menjadi koleksi perpustakaan saya. Sekali dua kali ada cerita menarik, saya ceritakan kepada mereka. Apakah Anda kenal dengan penulis ini? Satu pun tidak ada yang kenal. Tapi tahukah Anda siapa dia? Sudah ratusan orang dididik menjadi orang hebat oleh orang ini. Baru dia tahu, sinten Pak Ganjar. Niki Bu Guru, niki Pak Guru, sing boten nenten napa tingkat keterkenalannya, sing boten nenten metu teng TV, sing boten sok viral-viralan, ning Mak Jelek. Selamat ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.